agriculture and economic resilience. Uh, for your information, Prof. Titi, that I have conducted a small research on this field, in economic, especially on prediction of ESG score of companies. For your information, ESG stands for environment as social and governance. So why we must predict ESG score of a company, because the importance of knowing the ESG score is that investor can know how is the performance of ESG of the company. So if in the investor know that the performance of the ESG score of the company is bad, so the investor will cancel the investation to this company. So, and then also about agriculture. So, the AI application in agriculture setelah dibahas oleh Profesor Rindra Yustianto, ya, Profesor Rindra menyampaikan sebuah atau menyajikan sebuah framework mengenai smart agrologistik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, mungkin nanti ada di pertanyaan itu adalah bagaimana transportasinya. Nah, ini kan juga berhubungan dengan lalu lintas. Jadi lalu lintas kita tidak terduga, jadi mungkin bisa macet atau ada seperti yang disampaikan oleh Profesor Rindra tadi, bahwa kemungkinan ada bencana alam dan sebagainya. Nah, ini akan menghambat distribusi. Nah, terus kemudian beliau juga menyampaikan bahwa lemahnya ketertelusuran asal produk. Nah, ini sudah dijawab dengan presentasi dari Prof. Speed, bahwa itu bisa diatasi dengan teknologi blockchain. Kenapa ya? Karena dengan teknologi blockchain, maka seperti yang disampaikan oleh Profesor Spitz tadi, bahwa asal usulnya itu bisa diketahui. Jadi Prof. Spitz tadi menyatakan bahwa kalau misalkan tadi Gapoktan itu membeli gabah atau membeli beras, itu bisa tahu dari mana dan sebagainya. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan saya adalah oh ya, tadi Prof. Speed juga menunjukkan gambar bahwa pada model itu ada hubungan antara seller dan customer. Nah, tetapi pada akhir-akhir ini ada banyak berita mengenai pengoplosan beras. Nah, itu menjadi pertanyaan saya. Berarti teknologi blockchain seperti ini belum diaplikasikan secara luas di seluruh Indonesia, ya, karena tadi pada presentasinya hanya baru di Banten. Nah, kemudian mengenai tadi yang sudah saya katakan mengenai rute terpendek yang sudah disampaikan oleh Prof. Rindra tadi, menggunakan menggunakan Distra. Nah, tadi yang mau saya sampaikan adalah, saya pernah menghadiri sebuah seminar. Saya lupa presenternya siapa, tapi kalau nggak salah waktu itu di Austria. Nah, yang menarik itu adalah bahwa pada saat truk logistik itu mengirimkan, itu ada aturan. Nah, aturannya itu lucu. Lucunya adalah bahwa truk itu harus belok kiri saja, nggak boleh belok kanan. Nah, itu yang yang menariknya adalah di situ. Nah, itu apakah nanti ini juga bisa diaplikasikan di di frameworknya Prof. Rindra atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu sebuah insight dari saya. Oke, demikianlah summary dari ketiga pembicara. Nah, dan kemudian untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan mengecek dulu pertanyaan. Ya, kelihatannya ada banyak pertanyaan, maka karena waktunya terbatas, maka saya akan satu-satu dulu.
Uh, the first question is for Professor Titi. I have a question. Many AI algorithms require significant computing power. How do you balance the goal of optimizing AI resource usage with the fact that the training process itself can be very energy intensive? Energy intensive. Thank you. But don't answer no. I will read a question for uh, to other question to other speaker. Pertanyaan buat Profesor Rindra. Penelitian Profesor Rindra membahas smart agrologistik untuk komoditas hortikultura memakai IoT dan AE untuk komoditas kentang, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Pertanyaannya adalah apakah bisa inovasi teknologi ini diimplementasikan pada kopi seperti kopi di daerah Jawa Barat. Next, the last question for Prof. Spitz. Oh, iya, bentar. Oke. Ya. Oke. I will let Professor Tuti to answer first the question. Okay. Okay, thank you very much, Prof. Okay, the question on the many AI algorithm require significant computing power. How do you balance the goal of optimizing AI resource usage? Yeah, of course, yes. The training process may use a lot of computing resources. Okay, but based on my research done by my students, when they train the machine, the algorithm, normally they use the cloud. So and now with the recent architecture of deep learning, actually the computer the computation time, the resources is manageable. So many of them they use cloud, to do the computation. So it really it doesn't really burden their PC or their laptop, to do the training and testing. So that's based on work done by my students. So that's my response, Prof. Okay. Thank you, Prof. Titi. Mohon Prof. Rindra untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iman. Terima kasih ini Pak Dr. Sambas Sundana atas pertanyaannya. Apakah aplikasi smart agrologistik ini bisa untuk komoditas kopi di daerah Jawa Barat? Jadi Pak Sambas ini salah satu peneliti terkait dengan kopi nih yang saya tahu. Jadi apa namanya? Mungkin apa ya istilahnya? Ada enggak sih sebenarnya kaitannya antara smart agrologistik dengan kopi? Nah, ini beliau menanyakan ini. Jawabannya begini, Pak Dr. Sambas. Kopi ini kan dari mulai on farm, kemudian setelah panen ada grading, kemudian ada huller gitu ya, dipecah bijinya, kemudian ada roaster supaya jadi dari green bean kemudian di roaster sampai di grinder jadi bubuk kopi. Ini tahapannya seperti itu. Nanti kalau salah mungkin bisa dibetulkan Pak Dr. Sambas. Nah, khusus untuk smart agrologistik, ini aplikasi ini sangat cocok atau sangat bisa di level grading, Pak Dr. Sambas. Jadi pada saat grading kita akan tahu kopi yang kualitasnya baik, eh, warna merah misalnya, kemudian ukurannya sekian, itu bisa dengan menggunakan smart agrologistik ini. Kemudian yang kedua, di sisi on farm kita juga bisa
implementasikan IoT. Kita kontrol suhunya, kita kontrol kelembabannya dan curah hujannya kita lihat dan kita apa namanya kita bandingkan, kita komparasi dengan standar yang ada di kopi. Mungkin Pak Dr. Sambas sudah sangat paham seberapa toh suhu yang baik untuk kopi, temperaturnya berapa derajat, kemudian kelembabannya berapa dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bisa komparasikan. Kemudian yang ketiga, platform kami Smart Agrologistik ini sudah sangat support untuk semua komoditas, baik dari komoditas hortikultura maupun komoditas yang lain untuk perkebunan, juga bahkan untuk perikanan itu sudah bisa support. Artinya untuk varietas tinggal diisikan aja varietas kopi yang ada di situ, Arabica, Robusta, kita masukkan di situ. Kemudian apa namanya dari sisi petaninya, distribution center sampai dengan end customer juga bisa masuk di dalam aplikasi itu. Gitu Pak Iman. Mudah-mudahan bisa menjawab ini yang ditanyakan Pak Dr. Sambas. Baik, terima kasih Prof. Indra. Di chat tidak ada pertanyaan yang khusus untuk Prof. Smith, maka saya yang akan bertanya kepada Prof. Smith. Jadi dengan diaplikasikannya blockchain ini pada sebuah produk itu sebenarnya apa keuntungan dari hulur sampai ke hilir itu, Prof? Ya, sebenarnya tadi juga Prof. Rindra udah sampaikan ada trust gitu, ya Pak Iman. Jadi memang semuanya bisa terjamin gitu dari bagaimana petani juga yakin siapa yang memakan produk dia, siapa yang membeli, siapa yang memasarkan. Jadi juga dari Kementerian tadi Dewan Pertahanan Pangan tadi bisa mengecek ya apa bagaimana distribusi beras khusus tadi, siapa yang menggunakan, siapa yang memproduksi, semua bisa tahu. Konsumen demikian lagi diuntungkan lebih banyak. Jadi tidak hanya mendapatkan beras yang palsu, pada ujungnya mengganggu kesehatan manusia gitu karena mereka sebagai konsumsinya. Terutama eh, dulu juga ada bagaimana yang kalau produk-produk tertentu kan mulai ada kadaluarsa gitu Pak ya. Nah, beras pun tentu ada waktu kadaluarsa ya. Jadi artinya beras yang dijual itu memang layak dimakan gitu. Jadi termasuk juga reseller, penjual bisa tahu dia jual ke siapa, dia beli dari siapa. Jadi semua tercatat. Jadi trust itu terbangun. Jadi orang tujuannya supaya yakin Pak untuk menggunakan produk tersebut atau mengkonsumsi produk tersebut. Demikian Pak Iman. Selain trust, apakah ada keuntungan ekonomis begitu, Prof? Misalkan terus kemudian dagangannya laku atau semacamnya dan sebagainya. Nah itu memang kalau untuk khusus petani itu nggak bisa juga ya. Tapi saya nggak tahu tuh kalau di Prof. Lindra kalau di shortcut itu Prof. Lindra dari dari apa namanya petani langsung jual ke konsumen pangkas jalur distribusi kayaknya nggak mungkin itu. Tapi nggak tahu di Prof. Lindra bisa nggak itu penelitiannya ke situ Prof. Lindra ya. Dulu saya pernah dengar-dengar begitu tuh. Jadi kalau di shortcut mendapatkan untung kan gitu. Tapi kalau itu tetap jalurnya sama, nggak dalam segi ekonomis eh, mau untung lebih besar kayaknya nggak bisa gitu. Tapi kalau dia dalam hal security, kenyamanan, trust itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih Pak Iman ya. Kasih. Gimana mungkin sambil tanggapan Pak Nindra, mungkin sambil kita Boleh, boleh, diskusi ya, boleh kalau Pak gitu. Prof, Iya, Prof Spil. iya, biar menarik Menarik ini gitu. Pak Prof Ya, Spil. ya, ya, Jadi terkait dengan pemangkasan supply chain rantai pasok, memang ya. kita tidak bisa ekstrim ya. Oh, Dari petani langsung ke customer itu kayaknya sangat sulit. Saya beberapa oh, kali sudah ketemu petani, petani menyampaikan, nah saya ini fokusnya kan nanem Pak. oh, Kalau saya hanya ngurusi penjualan, jual retail katakanlah 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo yang untungnya banyak, lah kapan saya nanam? Rata-rata petani bilang begitu. iya, Ya iya, artinya iya. memang harus harus ada ya tadi Prof. Smith sampaikan ada kelompok tani, ada gapoktan, mungkin ada koperasi. Itu yang nanti bisa bisa apa ya istilahnya mereduce lah, mereduce cost supaya nanti mungkin harga bisa jadi lebih normal, petani bisa lebih untung, tapi tidak jatuh ke tengkulak. Maksudnya mungkin seperti Iya, itu. Tadi benar-benar. dengan Prof. Spil, jadi ada semacam kelompok tani ya Prof ya. Ya, Atau benar-benar ya, mungkin Gapoktan. mungkin Ya, mungkin koperasi lah kita lebih ya benar-benar. berdayakan. Ya. Itu. Gitu Prof. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Indra. Ya. Siap. Terima kasih. Now I will back to Prof. Titi. So, what is your comment about application of
algorithm like Dijkstra algorithm in this case, like shortest algorithm. Your voice is muted, Professor. Sorry. Okay. I have my student did his research on optimizing logistik Hmm. implementasi di salah satu logistik. Student saya tu dari Indonesia. Dia test his the optimization teknik yang telah dibangunkan tu di PT Pos Boyolali. Okay, Boyolali. So what we did, researchnya adalah lebih kepada optimizing the cost, cost of logistik dan balancing cost and also the cost, which means that it refer to fuel and so on, and also distance. Yeah, so to me, I think when we talk about logistik ni, mungkin perlu tengok kepada multi objective. Yeah, balancing cost dan maybe distance, time. So ada beberapa objektif yang ingin dicapai dan kita selesaikan dia menggunakan multi objektif through the optimization. On your presentation, you mentioned about AI application for instance, in transportation. So, so the application of like Dijkstra algorithm is you mean that that application is the example of AI application in transportation? Is it like? Yes. That's based on the research done by my student. It's more on to the optimization of the routing optimization. It's something like solving the traveling salesman's problem, but with more objective function. So we implement meta-heuristic technique with multi objectives. Thank you. Okay, now I will read the question again. Saya akan ke Prof. Speed. Izin bertanya, bagaimana cara terbaik untuk menyeimbangkan antara pembelajaran berbasis teknologi AI dengan interaksi manusia saat ini? Ya kalau bicara AI sudah tidak bisa terbendung lagi ya Pak Iman ya. Artinya Prof, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara AI, mau nggak mau kita sebagai manusia harus adapt. Bahkan saya selalu mengencourage our student to using AI tools ya. Jadi bikin paper semua harus PPT apapun AI. Cuman yang kita butuhkan adalah integritas ya. Jadi the knowledge to ya bisa mengatakan bahwa ini adalah dibuat dengan tool AI apa, itu yang paling penting. Jadi AI itu kaitannya ketika kita gunakan tentu harus melihat ya bagaimana kebutuhan manusia dalam menggunakan AI tersebut ya. Jadi tidak hanya semacam jadi lalu tinggal using for the implementation gitu, tapi kita harus minimalkan paraphrasing ya kan dicoba diupdate, diperbaiki, making a lot more better gitu ya. Kalau kita misalnya hanya tampilkan dari apa yang pakai, itu menunjukkan justru we are very very stupid, we just dependent to that AI tool ya. Is that correct, Prof. Titik? Ya. Right. Yeah. Please your comment, Prof. Titik. Right. Yeah. I think what is more important is to make our student to think.
Yeah, Yeah. correct. Yeah. So like what I did with my student, Mhm. okay, I noticed, because I supervise many Indonesian students, Right. PhD, S3 ya. Mhm. Mereka adalah dosen-dosen dari beberapa universiti di Indonesia. The Indonesian students, they can read well. Bila dia Mhm. baca the journal paper tu, they can understand well. Mhm. Only the problem is to write, Right. Yeah. to write in English. The same as well Because with us, our student as well. Yeah. so yeah. Yeah. So when they read, they can synthesize what they read. So normally I ask them, you write using tak apa, it's Mhm. okay. Write in bahasa Indonesia, Mhm. and then translate into English using any software. Mhm. Then improve the English using I subscribe for them Grammarly. Mhm. So they from there it's easy for me to read, Mhm. and they can come up with a better thesis, better articles. So which means that they still use AI applications, Mhm. but the thinking must come from them. Right. Yeah. Because when we discuss, I ask them, they have to answer based on what they know and what they think. So that from there we know whether the student just use AI, without any thinking, without any synthesizing, in coming up with their papers or their thesis. Right. So I do that. Mhm. Prof. Riti. Now, the last question is to Prof. Rindra. Prof. Rindra, tadi saya sudah menyatakan bahwa yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan transportasi, karena lalu lintas kita itu kan tidak bisa diprediksi, kadang macet, kadang lengang begitu. Nah, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam framework smart agro logistik itu? Oke, terima kasih Pak Iman. Ini menarik dan menjadi salah satu concern kami di dalam pengembangan smart agrologistik. Jadi kenapa Dijkstra ini memiliki kelemahan? Karena mereka hanya mengambil rute terpendek saja. Artinya mereka tidak memikirkan terkait dengan risk hazard zone, terkait dengan kepadatan spasial temporal, atau terkait dengan kepadatan penduduk. Mereka tidak memikirkan itu. Nah, kami hadir dengan smart agrologistik mencoba memasukkan parameter itu. Artinya memang parameter itu masih masih bisa dikembangkan dan terkait dengan misalnya transportasi, kemudian keramaian, kepadatan, kami masih ngambil dari IPI-nya Google, Pak Iman. Artinya memang masih temporal. Kalau misalnya pada saat ketika kita ngambil data di track itu ada kemacetan misalnya atau warna merah, otomatis itu akan dihindari gitu loh. Nah, ini kita masih ngambil IPI Google, tetapi nanti akan coba kami kembangkan mungkin dengan pendekatan AI. Kira-kira titik-titik mana yang rawan macet dan di jam-jam berapa atau mungkin di waktu-waktu kapan trafficnya tinggi. Jadi kita bisa masukkan itu Pak Iman. Dan ini saya sedikit komentar terkait dengan ke kiri itu tadi ya Pak Iman. Ini menarik menurut saya dan ini perlu kita analisis kenapa sih di mana tadi Finlandia ya Pak Iman ya. Saya tidak tahu apa namanya, Oke. Nah, tapi ini yang perlu kita kaji, mungkin juga Prof Titi atau mungkin Prof Split. Rute harus ke kiri terus gitu loh. Yeah. Kenapa enggak boleh ke kanan? Mungkin ada something, ada sesuatu. Tetapi itu bisa kita masukkan. Ketika kita berbicara AI, itu bisa kita jadikan batasan. Kita bisa masukkan itu di dalam parameter kita. Artinya kalau ke kanan berarti kita tolak, enggak boleh ke kanan ini, kamu harus ke kiri gitu loh. Ya, kita bisa masukkan itu. Cuman memang ya kita harus tahu kenapa harus ke kiri, kenapa enggak boleh ke kanan. Gitu Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. itu sayangnya saya juga lupa kenapa alasan harus ke kiri tidak ke kanan. Oke. Baik. Oke. Yeah. I think the time is up now. We already at 11:20. Ladies and gentlemen, we have listened to 3 speeches. Those speeches have provided us with valuable perspective,
We truly appreciate the depth of knowledge and experience to the three speakers have shared with us today. I believe their ideas will spark meaningful discussion among our participants and encourage us to think critically about future application and innovation. Ladies and gentlemen, please join me in expressing gratitude to our speakers. Baik. Dengan ini berakhir sudah acara sesi pleno kita dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Tapi sebelumnya kami mohon supaya pembicara masih dalam di sesi ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator atas sudah memimpin sesi kita di pagi hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak sekali insight dari para pembicara. Dan selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat kepada 3 pembicara yang akan diserahkan oleh Ibu Dekan kita, Ibu Profesor Dr. Dwi Rahmalina. Dipersilahkan kepada Prof. Dwi. Ya, selamat siang, Ibu Dekan. Selamat siang, terima kasih Pak Ilham sebagai MC pada seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ibu Speakers, serta para peserta Semrestek. Atas nama Fakultas Teknik Universitas Pancasila, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada seminar nasional